Kemudian qaulu wal ijadi adu tafsirin. Kata-kata beliau wal ijad. Wal ijadi itu adalah atau tafsir menafsirkan kata-kata ibrazi. Aqalu majazun yaqliyun min sanadi syai'i li sababihi fal ba'u fi qawlihi bi ba'du bi iradatihi fi qawli bi qudratihi li sababiyati. Kata-kata beliau majazun itu artinya adalah termasuk majaz aqli, bukan majaz mursal. Yang masuk yang mana? Masuk menyandarkan sesuatu pada sebabnya. Karena Allah itu menciptakan karena oleh kudrat, maka dianggap kudrat yang bekerja, padahal Allah sendiri. Jadi fa dalam kata-kata beliau setelah ini beliau mengatakan bi iradatihi dan bi qudratihi, itu abaknya adalah ba sababiyah, bukan ba ilsaq, bukan ba zaidah. Wal mujidu adhu tafsirin. Kata-kata mujidu itu adalah adhaf tafsir, sama maknanya dengan wal mubrizu. Qauluhu faqul amati, sekarang ke matanya. Faqulul amati al-qudratu taf'alu bi fulanin kadza in arada al-qailu anna al-fi'la lil qudrati haqiqatan aw laha walidzati kafara wal iyad billahi ta'ala. Bal al-fi'lu li dzatihi ta'ala bi qudratihi ta'ala. Jadi orang-orang awam, orang-orang muslimin yang bodoh, yang awam, kalau mengatakan begini, qudrat Allah telah memperlakukan fulan begini-begini. Kekuasaan Allah telah melakukan begini-begini pada fulan. Nah, itu kalau omongan itu yang disampaikan oleh orang awam itu, yang dimaksud ialah bahwa sesungguhnya perbuatan fulan dibeginikan, disakitkan misalnya, adalah hakikatnya adalah dikerjakan oleh kudrat, bukan Allahnya, atau kudrat dan zat Allah. Jadi Allah bersama-sama kudratnya melakukan fulan itu begini-begini, melakukan fulan itu sakit misalnya, maka kafir kalau yang dimaksudnya begitu. Kalau yang dimaksudkan majaz tidak apa-apa, ini kaidah ya, kaidah yang orang-orang Wahabi tidak mau kaidah ini, atau memang dungu. Pokoknya ada keris di dinding itu kufur, padahal belum tentu orang itu punya keyakinan bahwa keris itu punya kuasa. Jadi parah, jangan jadi orang Wahabi ya. Bahkan yang benar, perbuatan memberikan sakit pada fulan misalnya, itu adalah zatnya Allah Ta'ala melalui kudratnya dengan sifat kudrat Allah, bukan kudratnya tapi Allah dengan sifat kudrat Allah Ta'ala. Kemudian faqaulul amati fi tabrihi ala ma qablahu khafa'un ala khafa ma fi yadil ibarati min ar-raqaqati min haitsul ikhbaru lakin yatakallafu li sihhatiha bi ja'lil khabari mahdhufan wa taqdiru faqaulul amati al-qudratu taf'alu bi fa'lin kadza fihi tafsilun. ثم ذكر أحد شقي التفصيل بقوله إن أراد وحذف الشق الآخر وسيأتي بينه فتأمل. Kata-kata beliau faqul amati dan seterusnya itu fa-nya adalah fa tafri. Fa tafri mencabangkan kata-kata qulul amati, dicabangkan dari keterangan sebelumnya itu masih samar-samar, tidak terang benderang. Dan redaksi ini sudah tidak jelas, sudah tidak ragu lagi, ada kelemahan. Rokaka itu lemah pakai redaksi faqulul amati al-qudratu tafalu kadza, seterusnya itu ada lemah. Akan tetapi beliau Imam Fudhali memaksakan diri untuk membela, untuk tampak bahwa redaksi ini adalah benar, yaitu pemaksaannya itu dengan membuat
khabar mahdzuf, membuat khabar mahdzuf dikira-kirakan. Jadi takdiran dari khabar yang dibuang itu adalah begini. Faqulul ammati al-qudratu taf'alu bi fulanin kaza fihi tafsilun. Nah, fihi tafsilunnya itu yang ditakdir, yang dikira-kirakan. Kemudian beliau menyebutkan salah satu sisi rincian itu dengan kata-kata beliau in aroda. In aroda. Jadi sisi lainnya adalah wa illam yurid, begitu. Wa illam yurid annal fi'la lil qudrati haqiqatan lam yakfur. Itunya yang dibuang. Jadi sisi yang lain wa illam yurid itu dibuang oleh beliau, wa sayati bainuhu batamal. Dan penjelasannya akan diterangkan. Silahkan direnungkan bahwa redaksi ini lemah. Buat penjabangan dari sebelumnya tidak nyambung. Qauluhu al-qudratu taf'alu wa kadza qauluhum al-qudratu fa'alatun aw indur fi'lal qudrati awil qudratu tatasarrafu. Jadi kata-kata beliau al-qudratu taf'alu bi fulanin kadza dan seterusnya, dan juga termasuk kata-kata orang awam mengatakan begini, sifat kudrat Allah sangat efektif. Misalnya fa'alatun sangat efektif, selalu sukses melakukan begini-gini. Atau orang awam bilang begini, coba lihat perbuatan sifat kudrat Allah Ta'ala. Atau ngomong begini, kudrat Allah telah bertindak begini-begini. Itu sama, ditafsir juga. Apa maksudnya dengan ngomong itu? Qauluhu in arada al-qailu ay wa in arada annal fi'la lidzati faqat wal qudratu sababun fihi au adlaqa fa yahrumu dzalika lima fihi minal iham wa qila yukrahu faqat. Yang maksud sayati bayanuhu itu ini. Jadi wa in aradal qail artinya sebaliknya, apabila orang awam yang ngomong itu yang dia maksudkan adalah bahwa perbuatan begini-begini kepada fulan itu adalah perbuatan zat Allah saja, kemudian kudrat Allah itu sebagai sebab saja, atau dia mutlakkan itu tidak terbersit di hatinya yang berbuat itu zat Allah apa kudrat Allah, tidak berpikir ke sana, maka haram. Ngomong begitu itu haram. Kenapa haram? Karena omongan itu mengandung kesalahpahaman. Ada yang berpendapat tidak sampai haram, tapi hanya makruh saja. Qauluhu wal iyadu billahi ta'ala ay tahassunu minal kufri wa asbabihi billahi ta'ala. Artinya wal iyadu billah, berlindung itu hanya kepada Allah, itu artinya adalah membentengi diri dari kekufuran dan membentengi dari faktor-faktor menyebabkan kufur. Itu ialah hanya berlindung, berbenteng, membuat benteng dengan Allah, berlindung kepada Allah. Qauluhu balil fi'lu murtabitatun bimahdhufin mafhumin mimma qablahu taqdiru falaisal fi'lu lil qudrati la sabil istiqlali wa la ala sabil syirkah balil fi'lu ila akhirih lidzatihi ta'ala bi qudratihi. Kata-kata beliau balil fi'lu dan seterusnya itu adalah berkaitan dengan kata-kata yang dibuang. Yang kata-kata dibuang itu bisa dimengerti oleh keterangan sebelumnya. Perkiraannya atau kalau diterangkan adalah begini, maka perbuatan begini-begini itu bukan perbuatannya kudrat. Baik kudrat itu secara independen, tidak ada kaitannya dengan Allah, atau hanya kudrat, ataupun ala sabili syirkah atau sharing
atau gabungan antara Allah dengan qudrat. Itu tidak begitu. Bahkan yang benar adalah balil fi'lu lillah bil alidzati bi qudratihi. Bahkan perbuatan itu adalah perbuatan Allah dengan sebab qudrat Allah. Bukan gabungan Allah dengan qudratnya, bukan. Qauluhu as-sifatu tasi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-ilmu. Wa huwa sifatun qadimatun qa'imatun bi dzati ta'ala mawjudatun yankashifu bil ma'lum munkisyafan ala wajhil ihadati min ghairi sabaqi khafa'in. Sifat ke-9 yang pasti dimiliki oleh Allah adalah sifat ilmu. Sifat ilmu, apa itu sifat ilmu? Sifat ilmu adalah sifat yang qadim, yang tidak berawal, yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang mana sifat yang qadim itu ada, artinya ada bisa terlihat. Yang mana dengan sifat qadim itu yang ada pada Allah itu sesuatu yang diketahui akan terang benderang dengan cara meliputi, artinya sebeluk-beluknya diketahui. Pengetahuan itu minawai sebagai khafa'in, tanpa didahului oleh ketidaktahuan, tanpa didahului oleh ketidakterang benderangan. Setelah terjadi baru tahu, tidak begitu. Jadi terangnya memang dari awal.